Gue mau cerita soal pengalaman pribadi yang sampai sekarang masih bikin gue merinding tiap kali lewat jalan itu. Lo tau kan, ada tempat-tempat yang dari sononya udah punya aura nggak enak? Nah, ini salah satunya. Sebuah tikungan tajam di jalan kampung gue, di daerah perbukitan, yang katanya sih udah sering banget makan korban. Tiap bulan pasti aja ada motor jatuh, mobil nyungsep, atau yang lebih parah, korban jiwa. Awalnya gue juga mikir, palingan karena tikungannya emang curam. Tapi ternyata, ada yang lain. Waktu itu malam Jumat, sekitar jam 1 pagi. Gue baru balik dari rumah teman, karena ngerjain tugas bareng. Jalanan sepi, kabut tipis mulai turun, dan angin malamnya itu dingin banget. Tapi bukan dingin biasa, ini dingin yang nyelusup sampai ke tulang. Gue naik motor pelan-pelan, karena udah tahu banget itu tikungan rawan. Tapi begitu mau masuk tikungan, tiba-tiba helm gue ngebau anyir. Bau kayak bangkai, campur tanah basah. Sumpah, padahal tadi jalan sebelum-sebelumnya nggak ada bau aneh gitu. Dan pas motor mulai belok, lampu depan gue nemuin sesuatu berdiri di ujung tikungan. Putih, bungkus, lompat-lompat pelan. Pocong. Gue refleks ngerem. Tapi entah kenapa, rem gue keras banget. Macet. Gak bisa dipegang. Ban belakang malah ngunci, dan gue kepleset jatuh ke pinggir jalan. Seketika itu juga, gue ngerasa kayak ada yang ngelihatin gue dari semak-semak. Nafas gue berat. Jantung gue deg-degan. Dan pas gue nengok ke arah tikungan tadi, gue bener-bener gak bisa gerak. Lutut gemeter, tangan dingin kayak es batu. Motor gue jatuh ke samping, lampu depannya masih nyorot ke jalanan berliku, tapi si pocong itu sekarang udah ada di tengah jalan. Gak jauh dari gue. Serius. Wujudnya jelas banget. Kain kafan kotor, penuh bercak tanah dan darah kering. Mukanya pucat, matanya kosong, ngelotot kayak patung, tapi dalam banget, kayak ngelihat ke dalam jiwa lo gitu. Bagian mulutnya, astaga, sobek ke samping. Kayak habis senyum paksa tapi gak bisa nutup lagi. Dia cuma berdiri, gak ngapa-ngapain. Tapi justru itu yang bikin ngeri. Gue ngerasa dia kayak nunggu gue gerak duluan. Angin malam makin kencang. Daun-daun kering berisik banget kayak suara langkah kaki. Kabut makin tebel, bikin gue cuma bisa lihat si pocong itu dan sedikit bagian jalan. Tiba-tiba, prag! Dari atas pohon bambu di sebelah gue, ada suara kayak ranting patah. Gue sontak nengok ke atas. Gak ada apa-apa. Tapi pas gue balik ngeliat ke depan, pocongnya udah hilang. Tapi lo tahu apa yang bikin gue bener-bener nyaris kencing di celana? Suara nafas berat di belakang telinga gue. Pelan, berat, lembab, kayak dia lagi ngendus bau ketakutan gue. Gue spontan berdiri, tarik motor gue sekuat tenaga meskipun tangan tremor. Gak peduli lecet atau pegel, pokoknya gue harus kabur dari tempat itu. Begitu motor nyala, gas gue pelintir sampai mentok. Tapi saat motor mulai jalan dan gue nengok lewat spion, ada bayangan putih melompat dari semak-semak, ngikutin gue. Setelah kejadian malam itu, gue gak bisa tidur. Tiap kali gue pejam mata, bayangan pocong itu nongol lagi di kepala. Suara nafasnya, tatapan matanya, bahkan suara kainnya gesek tanah pas dia lompat, semua masih keinget jelas. Besok paginya, gue cerita ke nyak gue. Tapi bukannya kaget, dia malah diam. Lama. Terus cuma bilang pelan, jangan cerita sama siapa-siapa dulu ya nak. Gue heran dong. Emang kenapanya? Dia gak langsung jawab. Tapi sorenya, pas suasana udah lebih tenang, nyak duduk di samping gue sambil bikin teh. Dan disitulah dia mulai cerita. Katanya, dulu banget, sekitar 10 tahun lalu, ada cewek muda hamil di luar nikah. Anaknya Pak RW lama. Karena malu dan takut aib, keluarganya katanya tega mengubur cewek itu hidup-hidup di dekat tikungan. Dibungkus kafan, kayak jenazah.
Tapi waktu dikubur, dia masih hidup. Gue langsung merinding. Serius, Nyah? Kok bisa segitunya? Nyah cuma angguk pelan. Itu tikungan dulunya bukan jalan. Dulu itu tanah kosong, kebun bambu. Baru dijadiin jalan pas dibangun proyek desa. Tapi warga gak ada yang berani bongkar tanah dekat tikungan, karena katanya tanah itu udah ada yang nunggu. Gue diam. Tiba-tiba semua kejadian semalam masuk akal. Tatapan kosong si pocong, bau tanah dan darah. Dan kenapa setiap orang yang kecelakaan di situ, katanya selalu lihat bayangan putih sebelum jatuh. Gue mulai ngerasa, ini bukan halusinasi. Bukan kebetulan. Pocong itu minta sesuatu. Atau, mungkin belum puas. Dan lo tahu apa yang paling serem? Malam itu, waktu gue cek motor di garasi, di jok belakang, ada bekas tanah merah. Lembab. Masih basah. Padahal gue gak bawa siapa-siapa.